Shalom, senang sekali dapat berjumpa kembali dalam program Bible Study Online CK7, di mana pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari kitab 2 Tawarikh pasal yang kedua. Seperti kita ketahui bahwa arti kata tawarikh itu sebenarnya adalah arsip atau menceritakan kembali kehidupan raja-raja Israel, baik utara maupun selatan, supaya nanti lewat penataan kembali silsilah itu akan dimunculkan satu nama, yaitu Mesias, Anak Allah yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Nah, pada pasal yang kedua dari 2 Tawarikh ini, saudara, kita akan belajar bagaimana Salomo itu mempersiapkan pembangunan bait suci, seperti yang dirindukan oleh bapaknya yaitu Daud, dan Salomo akan menjadi eksekutornya, memulai pembangunan. Namun demikian, perlu persiapan-persiapan. Nah, persiapan-persiapan seperti apa yang Salomo lakukan? Sebelum kita membaca, merenungkan, mempelajari, mari kita minta Roh Kudus mengurapi kita. Kita datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan. Kita persembahkan hidup kita ke dalam tangan Allah yang luar biasa itu. Haleluya. Berikan seluruh hidup Yesus Tuhan sebagai persembahan. Rala-rabaya kepadamu. Mata kaya rala-rabaya Jesus. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan
hidupku kepadamu, untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu, untuk kemuliaan nama-Mu. Ku serahkan hidupku kepadamu, untuk kemuliaan nama-Mu. Ku serahkan hidupku kepadamu, untuk kemuliaan nama-Mu. Ku serahkan hidupku bagi kemuliaan-Mu, Tuhan. Sebab Engkau Allah yang besar, pencipta segala. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak
Sungguh Tuhan, hanya Engkaulah Allah yang layak kami agungkan. Siapa Tuhan seperti Engkau? Siapa ilah-ilah yang dapat menandingi Engkau? Bahkan untuk disejajarkan pun tidak mampu. Hanya Engkau yang besar, hanya Engkau yang luar biasa. Kami akan melanjutkan pembelajaran kami. Mari Roh Kudus urapi kami, supaya kami mengerti apa yang kami baca, kami renungkan, kami pelajari, dan dengan ketaatan penuh akan kami lakukan. Urapi kami Tuhan, dalam nama Yesus. Mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Baik saudara, kita akan membaca dari 2 Tawarikh pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10 terlebih dahulu. Tentang persiapan-persiapan untuk mendirikan bait suci. Demikian firman Tuhan. Salomo memerintahkan untuk mendirikan suatu rumah bagi nama Tuhan dan suatu istana kerajaan bagi dirinya sendiri. Dan Salomo mengerahkan 70.000 kuli, 80.000 tukang pahat di pegunungan, dan 3.600 mandur untuk mengawasi mereka itu. Lalu Salomo mengutus orang kepada Huram, raja negeri Tirus dengan pesan, "Perbuatlah terhadap aku seperti apa yang kau perbuat terhadap ayahku Daud, ketika engkau mengirim kayu aras kepadanya, sehingga ia dapat mendirikan baginya suatu istana untuk tinggal di situ. Ketahuilah, aku hendak mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahku, untuk menguduskannya bagi dia, supaya di hadapannya dibakar ukupan dari wangi-wangian, tetap diatur roti sajian, dan dipersembahkan korban bakaran pada waktu pagi dan pada waktu petang, pada hari-hari Sabat dan bulan-bulan baru, dan pada perayaan-perayaan yang ditetapkan Tuhan Allah kami, sebab semuanya itu adalah kewajiban orang Israel untuk selama-lamanya. Dan rumah yang hendak kudirikan itu harus besar, sebab Allah kami lebih besar dari segala Allah. Tetapi siapa yang mampu mendirikan suatu rumah bagi dia? Sedangkan langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat dia. Dan siapakah aku ini, sehingga aku hendak mendirikan suatu rumah bagi dia? Kecuali sebagai tempat untuk membakar korban di hadapannya. Maka sekarang, kirimlah kepadaku seorang yang ahli mengerjakan emas, perak, tembaga, besi, kain ungu muda, kain kirmisi, kain ungu tua, dan yang juga pandai membuat ukiran untuk membantu para ahli yang ada padaku di Yehuda dan di Yerusalem yang telah ditunjuk ayahku Daud. Kirimkan juga kepadaku kayu aras, sanobar, dan cendana dari gunung Libanon. Sebab aku tahu bahwa hamba-hambamu pandai menebang pohon dari Libanon. Dalam pada itu hamba-hambaku akan membantu hamba-hambamu untuk menyediakan bagiku sejumlah besar kayu. Sebab rumah yang hendak kudirikan itu harus besar dan menakjubkan. Dan untuk tukang-tukang yang menebang pohon, kuberikan gandum 20.000 kor, jelai 20.000 kor, anggur 20.000 bat, dan minyak 20.000 bat sebagai bahan makanan bagi hamba-hambamu itu. Nah saudara, apa yang kita akan pelajari hari ini adalah bagaimana Salomo itu merupakan sebuah kelanjutan atau melanjutkan kerinduan bapaknya Daud. Salomo mewarisi dari Daud ayahnya sebuah kerinduan untuk mendirikan suatu rumah bagi nama Tuhan yang nanti menunjuk kepada bait suci atau bait Allah. Salomo lah yang akan melaksanakan maksud-maksud ayahnya itu. Sebab warisan terbesar yang dapat ditinggalkan seorang ayah bagi putranya ialah keinginan kudus. Keinginan yang kudus dan benar di hadapan Tuhan. Untuk apa? Untuk memelihara, ya, untuk mendirikan, melaksanakan ibadah-ibadah bagi Allah Israel pada waktu itu. Yaitu mendirikan sebuah rumah bagi Allah di dalam kemurnian, di dalam kebenaran, dan di dalam keadilan. Itulah sebabnya mengapa Salomo memandang perlu persiapan-persiapan yang besar untuk mendirikan rumah Allah yang besar itu. Dan nanti juga membangun istananya.
Hal ini menunjuk kepada satu bangunan yang besar pada zaman Salomo itu, saudara. Apa itu? Bait suci Salomo. Di pasal yang kedua dari 2 Tawarikh ini, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18, kita akan belajar bagaimana Salomo betul-betul serius mempersiapkan ini, saudara. Nah, kita tahu ya, Salomo itu mempunyai warisan-warisan untuk generasi kita ini yang luar biasa, saudara. Ada kitab-kitab yang dapat kita temukan dalam Alkitab. Ada kitab Amsal, ada kitab Pengkhotbah, ada Kidung Agung, dan ada dipercaya juga dia menulis kitab Ayub. Sebab sastranya hampir sama seperti kitab-kitab sastra yang ditulis oleh Salomo. Ada yang bilang seperti itu. Dan peninggalan atau warisan Salomo yang paling megah adalah bait suci. Bagi kita, generasi kita ini, hal pertamalah, warisan Salomo yang pertamalah, yaitu kitab-kitab Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, ya, itu yang paling penting bagi kita. Sebab apa? Orang Kristen Perjanjian Baru tidak memiliki hubungan apa-apa dengan bait suci yang ada di Yerusalem. Kalau toh sekarang ini masih ada, nggak ada hubungannya. Kenapa? Karena bait suci ya, itu adalah menunjuk kepada diri pribadi Yesus Kristus. Namun berbeda bagi zaman Esra. Bahwa bait Allah itu menjadi perhatian utama dalam kehidupan orang Yahudi. Kan nanti bait Allah Salomo itu akan dihancurkan. Sampai nanti dibangun kembali pada zaman Esra dan Nehemia. Apa yang saya utarakan ini menunjuk kepada bahwa begitu pentingnya bait suci bagi kehidupan orang Israel. Sampai-sampai Salomo dalam mempersiapkan pembangunan itu enggak main-main, saudara. Ini betul-betul ya mempertaruhkan nama besar Salomo di dalam meneruskan cita-cita bapaknya yaitu Daud untuk membangun rumah Allah yang super megah itu. Ini. Nah, sedikit tentang bait suci ya, saudara. Seperti halnya kemah suci pada zaman Musa. Ya. Sebelum ada bait suci, ada kemah suci. Hal ini melambangkan kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Ini pentingnya bait suci. Maka ketika orang Israel hidup di dalam sebuah komunal atau komunitas kerajaan dan Allah tinggal di tengah-tengah mereka, itu menjadi sebuah jaminan akan kemenangan-kemenangan, jaminan akan kemakmuran, jaminan tentang perkenan Allah. Kerinduan Daud supaya Allah tetap tinggal di tengah-tengah bangsa Israel itu betul-betul menyenangkan hati Tuhan. Tetapi pelaksanaannya ada di dalam diri Salomo. Ya, kenapa? Karena Daud tidak diizinkan membangun bait suci ini. Bait suci merupakan jalan keselamatan bagi mereka. Ya, yang nanti pada berikut raja-raja berikutnya, bait suci akan harus dipelihara, ya, dibersihkan, dipergunakan hanya untuk memuliakan Tuhan. Inilah sebabnya mengapa Salomo betul-betul serius mempersiapkannya. Ini sampai-sampai apa? Dia menyurati si Huram itu, saudara, raja Tirus. Tirus itu wilayah Sidon, ya. Tirus, Sidon itu sekarang wilayah otoritas di Libanon. Kalau zaman modern sekarang ini. Terkenal dengan apa, saudara? Dengan orang-orang yang pandai menatah kayu, bahkan dari menebang, menatah kayu sampai menyusun, ya, membangun sebuah bangunan yang utuh. Itu ahlinya orang Tirus. Dan Salomo membuat surat kepada Huram itu supaya mengirimkan bahan-bahan yang luar biasa. Nah, dari apa yang kita pelajari, saudara, bait suci tentang kehadiran Allah itu, sampai-sampai kitab Tawarikh ini menempatkan atau memasukkan 6 sampai 9, ya, 6 sampai 9 pasal mengenai bait suci yang dibangun oleh Salomo. Tentang persiapannya, bagaimana membangunnya, lalu nanti pentahbisannya seperti apa. Dari 9 pasal yang diungkapkan tentang persiapan pembangunan bait Allah sampai nanti
berdirinya sampai pentahbisannya. Kitab Tawarikh memandang perlu. Seperti inilah kehendak Tuhan bagi bangsa Israel. Supaya mengutamakan hadirat Tuhan dibanding dengan hal-hal lain di dalam menata kehidupan bangsa pilihan ini. Jadi karena begitu pentingnya hadirat Tuhan, maka hal utama yang harus dilakukan oleh Salomo adalah mendirikan bait suci. Nah, ketika Salomo mempersiapkan ini, saudara, dia membuat sebuah perincian-perincian. Ya. Membuat sebuah tatanan-tatanan, aturan-aturan, hukum-hukum, supaya pembangunan bait suci betul-betul terlaksana. Karena ini pembangunan pertama kali tempat ibadah secara permanen bagi bangsa Israel. Perencanaan utama memang sudah dilaksanakan oleh Daud. Dia membuat pola, ya, melukiskan pola bangunan seperti apa, itu Daud. Dia mengumpulkan perlengkapan-perlengkapan, itu Daud. Termasuk personel-personelnya nanti dalam melayani di bait Allah itu Daud yang merancang. Ingat, sebelum Daud mati, dia kumpulkan pembesar-pembesar Israel plus Salomo calon penggantinya. Dia jabarkan semua kerinduan Daud. Dari pola bangunan, mengumpulkan perlengkapan-perlengkapan, termasuk membuat daftar siapa yang nanti melayani. Personil-personil mana yang akan melayani. Imam Lewi mana yang akan melayani. Itu Daud yang mempersiapkan. Sementara Salomo tinggal mengatur angkatan kerjanya. Angkatan kerjanya. Namun karena Salomo memerlukan bahan yang kuat, kokoh, supaya bangunan bait suci itu megah, tiada bandingnya tadi diutarakan ya. Salomo minta bantuan Raja Hiram tadi dari Tirus. Itu sahabat Daud, saudara. Raja ini sahabat Daud. Untuk apa? Menjadi penyedia tenaga ahli. Juga untuk mengawasi pembangunan. Menyediakan kayu aras yang tidak ada duanya. Itu berasal dari Libanon. Itu ayat 3 sampai ayat 10 tadi diutarakan sedemikian rupa. Dan dengan cepat disusun sebuah kesepakatan yang menguntungkan dua-duanya. Bagi Salomo mewakili Israel dan Raja Hiram mewakili Tirus dan Sidon itu. Nah, ini bagian persiapan-persiapan Salomo yang sungguh-sungguh sangat serius membangun bait suci. Nah, disitulah saudara, terjadi sebuah ikatan persahabatan yang istimewa. Ingat ya, fokusnya memang pembangunan bait suci. Tetapi diawali oleh apa? Ikatan persahabatan yang istimewa dari Israel dengan bangsa Tirus. Salomo cuma melanjutkan. Karena merajut hubungan Israel dengan Tirus itu sudah dimulai dari sejak bapaknya yaitu Daud. Nah, mari kita lihat. Kita akan teruskan bacaan kita sedikit ya saudara. Ayat 11. Ketika Salomo punya kerinduan yang diutarakan kepada Raja Hiram itu saudara, atau Raja Huram. Raja Huram, Raja Tirus mengirim surat balasan. Ayat 11. Dan Huram, Raja Tirus mengirim surat balasan kepada Salomo yang berbunyi, karena Tuhan mengasihi umatnya, ia telah mengangkat engkau menjadi raja atas mereka. Lalu Huram melanjutkannya, terpujilah Tuhan Allah Israel, yang menjadikan langit dan bumi, karena ia telah memberikan kepada Raja Daud seorang anak yang bijaksana, penuh akal budi dan pengertian, yang akan mendirikan suatu rumah bagi Tuhan dan suatu istana kerajaan bagi dirinya sendiri. Singkat cerita, kalau kita baca selanjutnya, Raja Huram atau Hiram ini menyetujui usul Salomo, melanjutkan hubungan baik dengan Israel. Kalau dulu dengan Daud, sekarang dengan Salomo. Ini sebuah awal yang baik, ya, awal yang baik. Nah, ketika Allah mengizinkan sebuah hubungan dari orang Israel dengan Tirus ini, saudara, Allah sedang mempersiapkan bahwa sebenarnya bait Allah ini ditujukan bukan hanya untuk orang Israel. Ya, tempat penyembahannya
orang yang beribadah, yang melayani, memang betul-betul orang Israel. Suku Lewi. Israel datang hanya untuk beribadah, membawa korban persembahan. Memotong kambing, lembu, domba, sapi, burung tekukur, ya. Itu cara-cara mereka beribadah. Tapi sesungguhnya makna kerjasama antara Israel dan Tirus itu sebenarnya memiliki dimensi yang lebih luas dari fungsi bait Allah. Apa itu? Supaya bangsa-bangsa lain, supaya kerajaan-kerajaan lain itu betul-betul melihat bahwa Tuhan Allahnya orang Israel itu Tuhan Allah yang luar biasa. Terbukti. Raja Tirus tadi mengatakan, terpujilah Tuhan Allah Israel. Yang mengutus, memilih seorang Salomo yang penuh dengan hikmat. Penuh dengan perencanaan yang matang. Sehingga bangsa Israel memiliki kesempatan mempunyai tempat ibadah yang megah dan luar biasa. Dalam hal membangun bait Allah, Salomo sungguh-sungguh memiliki pengabdian dan antusias. Bukan hanya menggerakkan orang Israel, tetapi juga menggerakkan banyak pekerja. Yaitu orang-orang asing sebagai kuli, ya. Lalu ada pengerah-pengerah, ya. Ada orang-orang sebagai mandor tadi. Ya. Dan Israel dan orang Tirus bekerja sama membangun bait suci. So lihat, bait suci dimulai dengan sebuah apa? Persekutuan, keunitian. Baik bangsa pilihan orang Israel maupun orang Tirus. Bukan anak perjanjian itu. Tapi diizinkan Tuhan untuk membangun sesuatu secara bersama-sama. Dan tempat yang dibangun sebagai mezbah persembahan bagi Tuhan. Nah saudara, dari surat yang dikirim oleh Salomo kepada Raja Hiram atau Huram ini saudara, mencakup 3 hal. Kalau kita teliti baik-baik. Yang pertama, Salomo minta kayu aras. Kayu aras. Kalau sekarang ya, imbangannya kayu aras itu kayu jati tua. Kalau di Indonesia ini, kayu jati tua. Jati tua itu mahalnya luar biasa. Kokoh. Sampai-sampai rayap pun tidak mampu untuk menggerogotinya. Saking kuatnya, ya, itu jati yang tua itu. Nggak sanggup untuk dimakan oleh ngengat atau rayap. Nah, gambaran seperti inilah. Kayu aras Libanon itu kuatnya luar biasa. Sebab Salomo ingin membangun bait Allah, tempat penyembahan bagi Allah yang sangat ideal dan kuat, kokoh, megah. Yang kuat, kokoh, dan megah. Maka permintaannya kepada Raja Hiram adalah kirimkan tebangan-tebangan kayu aras Libanon. Supaya aku pergunakan membangun bait Allah ini. Itu yang pertama dia minta. Yang kedua, Salomo minta ahli-ahli bangunan. Sebab yang akan dibangun itu bukan bangunan biasa saja. Bangunan yang betul-betul megah mewah. Tidak ada bandingnya. Di Israel, di tanah Kanaan yang diduduki oleh orang Israel, tidak boleh ada bangunan yang lebih megah dari bait Allah. Kira-kira seperti itu. Maka Salomo gak akan iseng, gak akan coba-coba. Dia betul-betul mencari para ahli. Dia mencari orang-orang yang pakar. Supaya bangunannya selain megah dan kokoh, itu menjadi sebuah bangunan yang mewah dan luar biasa. Ini ya, yang pertama tadi apa? Kayu aras dari Libanon. Yang kedua, ahli-ahli. Dan yang ketiga, ditambahkan lagi saudara. Salomo minta apa? Kayu sanobar dan cendana Libanon. Untuk apa? Menambah semarak bangunan bait suci. Kayu sanobar dan cendana Libanon itu terkenal selain kuat, kokoh, ulet saudara, tapi bau-baunya, wangi-wanginya itu menyerbakkan atau memancarkan bau yang harum. Ya, bau yang harum. Sebab Salomo nggak akan main-main. Ini bangunan harus betul-betul selain dilihat atau dipandang oleh mata itu betul-betul megah. Juga kalau ada orang yang datang ke situ, umat beribadah ke situ, itu merasakan wow,
harum wangi surgawi turun di tengah-tengah umatnya. Kira-kira seperti itu. Nah, 3 permintaan tadi dilengkapi dengan sebuah janji dari Salomo. Dia akan memberikan bagian-bagian yang akan diberikan kepada para tukang ahli itu. Logistik yang diperlukan, Salomo siap menyediakannya. Jadi dalam hal ini ada jalinan kerjasama yang luar biasa. Salomo minta ini, diluruskan oleh Raja Hiram atau Raja Huram itu. Raja ini merespon terhadap permohonan Salomo. Yang pertama apa, saudara? Respon Raja Negeri Tirus. Yang pertama apa? Dia memuji Salomo. Ini sebagai tanda bahwa Allah mengasihi umatnya. Wah, Allah Israel betul-betul memperhatikan umatnya sampai dia memilih Salomo. Tadi saya katakan, penuh dengan hikmat, marifat, ya, cerdik pandai. Orang yang cerdik pandai ini dimiliki oleh orang Israel. Jadi Raja Negeri Tirus memuji Salomo sebagai orang yang berhikmat. Meneruskan hubungan dengan Raja Daud yang sudah mati itu. Dan bukan hanya itu. Raja ini menaikkan syukur atas bertahtanya Salomo. Sebagai raja yang patut dipuji karena kebijaksanaannya. Yang ingin saya sampaikan buat kita semuanya begini, saudara. Pengakuan atas kebesaran Salomo dimulai sejak Salomo minta hikmat dan menjalin hubungan dengan orang-orang atau raja-raja sekitarnya. Karena terbukti, pada zaman Salomo, Israel tidak pernah berperang dengan bangsa manapun. Sebab Salomo lebih baik menjalin hubungan dengan bangsa-bangsa atau kerajaan-kerajaan sekitarnya demi kebesaran kerajaan Israel. Dan pujian pertama datang dari negeri Tirus. Bahwa Allah Israel mengasihi umatnya dan memilih Salomo untuk menjadi raja luar biasa itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Raja Hiram ini mengirim yang namanya Huram Abi. Huram Abi menjadi salah satu koordinator ahli-ahli dalam pembangunan bait Allah. Saudara bisa bayangkan nggak? Ini tempat ibadah orang Israel, orang Yahudi. Tetapi pembangunan fisiknya itu dibantu, disokong oleh bangsa lain. Yang notabene bukan bangsa pilihan. Ini luar biasa. Yang mengkoordinir ahli-ahli ini namanya Huram Abi. Kalau kita baca ayat 13-14 ya, nanti ada, saudara akan temukan itu. Huram Abi. Yang mengkoordinir, mengatur, merancang, arsiteknya. Dikirim dari Tirus, saudara. Wah, kalau kita nggak membaca Alkitab dari 2 Tawarikh pasal yang kedua, kita nggak akan tahu. Ya. Yang ketiga, Raja Tirus minta begini, oke Salomo, kamu membayar dengan apa yang sudah kamu katakan. Ya. Apa yang diucapkan Salomo disetujui oleh Raja Negeri Tirus itu. Oke, aku sediakan semuanya yang kau minta. Dan apa yang kau berikan kepadaku, lakukan seperti apa yang katakan. Sebagai ganti material pembangunan. Engkau sedang akan memberikan apa kepadaku, lakukan itu. Dalam hal ini, ada sebuah barter. Dari bahan-bahan bangunan dari negeri Tirus. Dan ada barter dari Salomo pada dari Tirus. Apa itu? Sarana-sarana. Logistik. Sehingga pengiriman orang-orang ahli dari Tirus tidak akan pernah kekurangan apapun. Sebab Salomo sudah menjaminnya. Itu maksudnya, saudara. Nah, pembahasan kali ini akan saya tutup dengan sebuah pengertian seperti ini. Hubungan Salomo dan Hiram atau Huram ini memberikan pelajaran bagi kita, saudara. Bahwa komunitas pasca pembuangan memiliki hubungan antara orang Israel dan non-Israel atau bangsa-bangsa lain. Ingat ya, pasca pembuangan nanti
ketika membangun bait suci yang setelah roboh itu harus melibatkan orang-orang ahli, sekalipun diambil dari bangsa-bangsa lain. Ini pengertiannya. Nah, kisah ini dimaksudkan agar komunitas pasca pembuangan tidak menjadi eksklusif. Lihat saudara, pelajaran buat gereja di zaman perjanjian baru ini. Gereja tidak boleh eksklusif hanya untuk dirinya sendiri. Justru gereja harus membuka pintu lebar-lebar. Untuk apa? Orang lain bisa terlibat. Artinya terlibat yang disetujui seperti Salomo dengan Huram tadi. Terlibat di dalam sebuah kerjasama yang baik. Ya, simbiosis mutualism. Tetapi dalam hal ibadah tidak boleh campur tangan. Dalam pembangunannya, ya, dalam penjagaan keamanannya silahkan. Ya. Makanya jangan alergi kalau gereja itu bekerja sama dengan non-Kristen atau non-kepercayaan yang sama dengan kita. Kita butuh mereka. Mereka juga butuh kita. Justru hubungan yang baik dan manis ini mencitrakan bahwa Tuhan itu Tuhan untuk segala umat manusia. Ingat ya, Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga diberikan anaknya yang tunggal itu Yesus Kristus, supaya barang siapa yang percaya. Kata barang siapa yang percaya artinya bukan hanya untuk golongan tertentu, bukan hanya untuk orang Yahudi, bukan hanya untuk orang Kristen. Siapapun juga yang mau mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, disitulah keselamatan akan dialirkan. Itu terjadi, dibentuk sejak pembangunan bait suci Salomo. Jadi sekali lagi ya, gereja tidak boleh eksklusif. Tidak boleh menutup diri, harus membuka diri. Supaya apa? Kelihatan. Terang itu kelihatan. Garam dapat dirasa. Sehingga orang-orang yang mau bekerja sama, yang mau percaya kepada Tuhan Allah kita Yesus Kristus, mereka dipersilahkan untuk melakukannya. Catat baik-baik saudara. Selama hubungan dengan bangsa-bangsa lain adalah untuk pelayanan dan kemuliaan nama Tuhan, kerjasama seperti itu tidak dilarang. Loh Pak, ayatnya mana? Gitu ya, kan selalu tanya begitu ya. Jelasin ini saudara. Kalau ada orang bertanya, mana bisa Kristen bekerja sama dengan non-Kristen? Mana bisa? Jelaskan ini. Bahkan sejak zaman Salomo pun bait Allah dibangun melibatkan orang-orang non-Israel, non-Yahudi, non-anak-anak perjanjian. Sebab persahabatan, ikatan persahabatan yang luar biasa ini membuat bukan hanya Israel termasuk, tapi juga nama Allah Israel dikenal juga oleh bangsa-bangsa lain. Para pendahulu kita memulai hal yang seperti ini. Harusnya gereja Tuhan juga melakukannya. Dan saya bersyukur. Gereja di mana saya melayani, yaitu di CK7 ya saudara, itu bukan hanya sekedar hanya untuk melayani orang-orang Kristen saja. Tapi juga kita melibatkan orang-orang non-Kristen. Ya walaupun porsinya kecil tetapi kita sedang melakukan apa yang Tuhan rindu-rindukan ini. Oleh sebab itu, jadilah orang yang menyenangkan hati Tuhan. Membuka diri, ya, mewartakan kabar baik, terang dibuka, garam ditabur, supaya apa? Supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Dan itulah 2 Tawarikh pasal yang kedua. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu, mengucap syukur atas apa yang kami pelajari, kami baca hari ini. Bahwa ketika Salomo membangun bait Allah dalam persiapan-persiapannya, melibatkan bukan hanya orang Israel saja, tetapi juga bangsa lain. Dalam hal ini orang-orang Tirus, wilayah Libanon. Material-materialnya diambil dari sana. Ahli-ahlinya diambil dari sana. Karena bagi Salomo, siapapun yang terlibat dalam pembangunan bait suci
akan diberikan kesempatan supaya nama Allah Israel itu makin masyhur di tengah bangsa Israel dan bangsa-bangsa lain. Demikianlah gereja dipanggil. Bukan hanya untuk hubungan eksklusif anggota-anggotanya. Tapi Tuhan juga mau kita pergi untuk mewartakan kabar baik. Untuk bekerja sama dengan orang-orang non-Kristen. Di dalam hal hubungan yang baik, tujuannya untuk mempermuliakan nama Allah, tidak akan pernah dilarang oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk pelajaran hari ini. Teguran mungkin bagi gereja-gereja Tuhan. Supaya kami membuka diri. Terang kami pancarkan. Rasa garam kami tebarkan. Supaya nama Tuhan semakin diharumkan. Kami gak akan alergi lagi bekerja sama dengan non-Kristen. Sebab kami dipanggil untuk hal itu. Para pendahulu kami sudah memberikan teladan yang luar biasa. Terima kasih Bapak. Berkati kami semuanya. Dan sebelum kami tinggalkan acara ini, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripadamu. Kekasih Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati. Sama-sama kita katakan, amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati.